teman-teman. Selamat datang kembali di SG1 Sekolah Gloria 1 Podcast bersama saya Vicky Dan juga saya Vincent. Nah, Ce, gimana nih hari ini kabarnya, Ce? Baik nih, kamu gimana? Kalau aku kayak baik dong ya. Kayak kita kan udah lama nih online kan. Terus tiba-tiba kayak offline kembali lagi suasana baru gitu kan. Kayak ketemu teman lagi. Kayak dulu lagi kan jadinya. Iya. Jadi, Ce, kita sebenarnya di sini mau bahas apa sih sekarang? Kita di sini mau bahas tentang diri kita yang baru. Kan kita dulu dari online ke offline kita banyak berubah, pasti banyak berubah, banyak kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Jadi kita bakal ngomongin diri kita yang baru. Oh, tapi kayaknya kalau topiknya kayak gini kurang seru ya kalau berdua aja ya. Makanya kita hari ini ada kedatangan dua orang gitu dari kelas 12 yang bakal kita ulik-ulik lagi tentang diri mereka. Ada Ko Timothy sama Ko Michael. Hey. Jadi gimana nih Ko kabarnya hari ini berdua? Baik, Baik. Ko Michael gimana? Luar biasa. Ini sekarang kan udah mulai offline lagi kan. Gimana nih perasaannya kayak kembali offline setelah online begitu lama gitu? sejujurnya awalnya merasa capek kan di rumah terus gitu. Habis itu mulai sekolah seharian, habis itu ada les lagi ditambah les. Jadi capek. Cuman lama-lama kebiasa juga kan kita ketemu teman jadinya seneng gitu. Ya, lebih bertenaga gitu Iya. ya, seru. Kalau Ko Michael sendiri gimana? Ya, kurang lebih sama sih sama Timmy. Awalnya excited banget ya kan. Udah online capek lama, akhirnya offline bisa ketemu teman-teman. Cuman awal-awal perlu adaptasi lah ya. Schedule-nya sekolah, tugas-tugas sekolah sama les-les di luar sekolah itu banyak. Jadi Langsung mungkin jadi full kan. capek ya. Masih keteteran gitu kan, Iya. masih ke bawah gitu online-nya. Itu tuh cara adaptasi kalian buat dari online terus jadi offline gitu. Gimana tuh? Sejujurnya nggak ada sih, jalanin aja. Nanti paling setelah, kalau buat aku ya, setelah kayak baru 2 bulan gitu baru bisa adaptasi. Soalnya ya jadwalnya tambah padat. Kalau sekolah ini pulang langsung capek, biasanya langsung tidur. Kalau Ko Michael sendiri gimana? Adaptasiku kan capek ya. Biasanya aku kalau online dulu tidur malam tuh di atas jam 10, jam 11-an. Cuman sekarang karena jadwalku padat, maka ya aku mulai ngatur jadwalku, ngatur waktu. Tidurnya gak malam-malam supaya tidurnya cukup, makannya juga yang bergizi ya toh. Ngomong-ngomong tadi tentang online sama offline nih. Yes. Kalau di online nih, apa sih pelajaran yang bisa diambil gitu? Aku pelajaran yang aku dapat selama dari online ya kurang lebih selama SMA ini ya. Tuhan tuh ngasih kita tanggung jawab lebih dan lebih setiap kalinya. Misal kamu setia sama perkara kecil dan pasti ngasih kamu perkara yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Siap jawabannya. Ya, contohnya misal dulu aku kelas 11 kan masih jadi OSIS biasa. Itu udah berat itu tugasnya. Terus udah selesai, aku lega, tak kira fine aja, aku bakal lebih happy. Ternyata Tuhan percayain tanggung jawab yang lebih berat lagi, jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Ya, terus ya sampai beberapa hari ini aku bingung apa sih Tuhan kok ngasih tugas yang berat sih. Kayak ngasih masalah wis ini kecil ditambah lagi tambah besar buat apa sih? Ya menurutku itu buat nge-shape diriku supaya jadi orang yang lebih baik, Baik lagi. yang lebih tahan uji sama masalah-masalah. Nice. Bagus, berarti emang ya kayak walaupun online gitu kita masih bisa dapat hikmahnya gitu kan. Lihat positifnya tentang apa gitu kan. Apa yang kita dapat gitu pas online gini kan. Tapi dari tadi kan ngomongnya kesibukan kan. Ini pas offline kesibukannya makin banyak ya. Lumayan. Pasti. Ada kayak kegiatan-kegiatan yang diikutin apa aja kira-kira? Kalau buat pas udah offline gini kan. Aku sama Ian dua-duanya OSIS. Terus ya lebih seru aja, kita bisa ngurusin kegiatan acara yang dulunya online yang enggak, ya bosen nih pasti buat diikutin. Sekarang kalau offline kan pasti seru, kita bisa libatin banyak hal di dalam. Kalau Ko Michael sendiri gimana? Kesibukanku minggu-minggu ini aku sama Timi lagi sibuk ngurusi
persiapan acaranya LDKS, LDKS. latihan dasar kepemimpinan siswa untuk calon Oh, siswa buat yang- OSIS baru. Oh iya. Pernah ikut lomba-lomba lain nggak yang kayak sesuai sama bakat atau minat gitu? Dulu sempat ikut lomba bisnis karena kan minatku kan bisnis. Waktu itu yang ngadain UKP. Cuman ya karena susah sih. Sekolah-sekolah lain kompetitif banget. Iya. Kayak jago banget terus ya udah kalah. Enggak apa-apa lah ya. Kalian pernah kayak ada ikut kayak les gitu gak? Kayak buat menunjang bakat, minat atau enggak mungkin lagi suka apa gitu? Ya, aku lesku ada Mandarin sama kayak Timi sama Inggris persiapan IELTS. Soalnya kan kita udah kelas 12 mau nyiapin kuliah. Kebetulan kuliahku mau di luar negeri, jadi sudah mulai mempersiapkan les-lesnya. Iya ya. Rencana Berarti kuliah tuh. Waduh, Aduh, excited ya. jangan excited. Aduh, saya dulu aja deh. Coba tanya. Rencana kuliah nih di mana tuh? Kalau aku di LA. Kalau Oh. koi, kalau Ian? Kalau aku sih di China. Berdua di luar semua ya. Udah ada persiapan kayak maksudnya udah mulai kayak nyari apa aja gitu, sekolah-sekolahnya apa gitu udah. Udah sih, udah mulai research. Nanti paling mulai bulan depan mulai apply ke Oh, iya. college sama university. Ya, Kok ya aku sih sama sih. Kalau mau ke Cina tuh ada yang namanya requirement-nya HSK. Tes itu. Jadi sekarang lagi persiapannya buat tes HSK itu. Kayak IELTS gitu. Sudah mulai cari-cari juga uninya di sana. Kalau Kok Timi sama Kok Ian rencananya mau ngambil jurusan apa? Aku masih bimbang ya, tapi cuman ya paling kalau enggak ya logistik, kalau enggak ya paling computer science atau apa. Kalau kalian? Kalau aku sih lagi interested sama business management atau e-commerce. Ini kalau persiapannya selama ini berarti kayak udah mulainya dari kapan? Kayak maksudnya kayak ini baru-baru kayak SMA pengen kuliah di luar atau udah dari jauh-jauh kayak dari SD mungkin dari SMP pengennya? Kalau aku emang diharusin di luar, nggak Oh. boleh di Indo. Cuman kalau pingin mungkin dari SMP ya. Kalau kalian sendiri gimana? Aku sih dari SMP sudah pingin sih lihat teman-teman nyakuku pergi ke luar negeri. Terus kan ada pepatah ngomong tuh, kejarlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok. Nah, itu aku Berarti ada ke Tiongkok ya. Iya, biar Kalau aku ke LA gimana? aja. berarti kejarlah ilmumu sampai Ke LA. Bikin pepatah baru kita nggak apa-apa. Ya, Kalau kurang tahu. Insan nih ada rencana kuliah nggak? Kan udah kelas 11 nih. udah mau kelas Nah, 11. itu dia. Aku baru mau nanya. Kalian ini kan emang belum nentuin kan, tapi kalian kan udah nentuin mau mungkin kemungkinan ambil bisnis kan. Ada tips gak buat nentuin kayak kuliah gitu? Soalnya aku jujur aja pribadi rada masih kebingungan gitu mau ngambil kuliah apa gitu. dari aku sih, kamu pikirin dulu. Kamu nanti kerja, nanti mau kerja apa? Ada bayangan. Nanti kuliahmu ini membantu kamu supaya waktu kamu di dunia kerja itu lebih gampang. Kalau Timi sendiri gimana? Ya mungkin kalau kamu lagi seneng apa itu ikutin passionmu. Soalnya kalau bisnis itu menurutku bisa belajar dari misalnya orang tua gitu. Kan lebih ada pengalamannya gitu ya. Ya gitu aja sih. Jadi lebih ngambil dari pengalamannya gitu kan. Jadi kita harus kayak lebih mengejar buat apa yang lagi kita senangin gitu kan. Sebelumnya Ko Timi sama Ko Ian udah saling kenal belum? Kenal. Baru kenalannya sekarang gitu kan. Timothy. Ian. Enggak lepas-lepas tangannya. Ini aku biar kita lebih rileks dulu ya, baru next ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau ngasih itu pertanyaan ke si Ko Timi buat deskripsiin Ko Ian dan Ko Ian deskripsiin Ko Timi gitu. Sama lain. Baru kenal. Tadi barusan ini. Iya. Dari pembicaraan lah kalau nggak pembicaraan tadi. Mendeskripsikannya gimana? Ian Gak mungkin itu- sih kalau nggak baru kenal ya soalnya ya. Ian itu orangnya apa ya bahasanya? Getu. Kalau ada fokus tujuan utama gitu dia dikejar sampai paling top. Ya terus orangnya sifatnya baik, nggak males. Nggak males ya? Tergantung Tergantung mood. tergantung pelajaran. Kalau pelajarannya Bu Angel, wah seneng aku.
punya jiwa kepemimpinan, bisa ngatur lah, bisa organisir. Kalau kalian sekarang, dan kalau Timmy gimana? Kelebihannya Timothy yang aku lihat itu, Timmy ini bisa beradaptasi. Gimana ya ngomongnya? Eh, gampang, Sosialisasi gitu. iya, bersosialisasi, gampang nyesuai apa ya? Sama sekitarnya gitu. Iya, jadi temennya misal ngomong sama ini dia bisa, dia ngomong sama orang ini bisa, temennya banyak. Hmm. Thank you ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kuliah lagi, tadi kan mau ngambil jurusan computer science ya Bang? Iya, Itu emang suka computer science atau gimana? Kok kenapa memilih computer science? soalnya menurutku di masa depan semua hal butuh teknologi. Jadi mau nggak mau kita harus adapt juga kan sama to the future gitu. Ya, at least kita belajar sesuatu tentang teknologi kayak computer science, kita bisa programming atau apa supaya ya bisa survive aja di masa depan, Iya, soalnya emang kayak menghasilkan banyak duit. ya itu intinya ya, menghasilkan banyak duit gitu ya. Tapi memang sih kayak semakin kita lihat ke depan-depan ini kayak teknologi emang makin maju sih ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga gitu. Aku ini orangnya suka nunda tugas, Tapi Suka tetap menunda. selesai. tetap selesai. Cuman suka nunda tugas, nggak tahu kenapa ya. Tapi untungnya kelebihanku aslinya kalau di kelas aku suka merhatiin guru, aku dengerin. Oh, untungnya merhatiin ya. Tapi kalau dari kekurangan yang kayak suka nunda tugas tuh gimana caranya buat ngatasin biar kayak gak terlalu nunda gitu kan? Soalnya kan kadang-kadang kayak ada beberapa guru yang kayak tugasnya tuh dikumpulinnya lumayan gitu, kayak deadline-nya cepat gitu. Harus cara ngatasinnya gimana? Ya, time management sih. Maksain diri buat ngerjain tugas. Semales-malesnya kamu waktu itu, ya kamu harus kerjain tugasnya pokoknya. Ya kita harus belajar, nggak boleh nunda, harus langsung ngerjain supaya nggak numpuk semua, nanti lupa semua, nanti nggak lulus kuliah ya gimana? Ada ketakutan nggak? Atau yang sesuatu yang dikhawatirkan? Tentang kuliah Kuliah, di dunia perkuliahan. pasti, apalagi kuliah di luar, terus harus adaptasi lingkungan baru, teman-temannya juga baru semua, nyari teman baru. Aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya tiba-tiba ada planning lain nggak selain kayak di luar negeri, kalau misalnya kalau amit-amit gitu kan nggak keterima atau apa gitu, kayak udah ada planning lain nggak? Kayak maksudnya itunya rencana keduanya lah. Kalau aku sih ada sih, selalu ada backing plan. Cuman fokusku tetap ke Cina. Cina dulu ya. Ini kalian udah pasti nggak di dalam negeri? Pasti keluar. Pasti. Amin. Kalau nggak ke Cina kemana? Ke Cina. Ke Cina. Pokoknya Oh, ke pasti Cina. Cina. Pokoknya Cina. Kenapa nggak Taiwan? Pokoknya Cina. Pepatahnya udah gitu, pepatahnya ya. Hmm. Ya, Kita harus diubah. harus Cina. Iya. Terbukti gitu. Ya. Sesuai dengan tujuan. Tujuannya tetap tercapai gitu kan. Sudah bagus. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Motivasi kalian buat jadi diri kalian yang lebih baik lagi. Mau rubah-rubah. Ya, menurutku sih kalau kamu punya tujuan jelas akan sesuatu, pasti kamu melakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan. Termasuk merubah sikap-sikapmu yang jelek tadi itu. Jadi motivasimu harus benar dulu. Kalau misal aku mau ke Cina, kan harus dapat nilai bagus. Kalau dapat nilai bagus caranya ya apa? Ya harus rajin, mau gak mau. Ditekunin gitu ya sesuatunya ya. Iya. Stay kuliah itu kan a whole nother level. Iya. Bandingin SMA kayak gak ada apa-apanya gitu. Terus kamu kalau milih jurusan yang kamu senang, pasti kan enak loh. Ya harus fokus nyelesain aja kuliahnya. Habis nanti kerja, hidup sendiri, bayarin orang tua, beliin rumah, berbakti. Planning ya. Iya, Sesuai dengan tema kita kali hari ini kan. future Future kita harus gitu kan. plan. Masa depan gitu. Kita harus sambil ngeplan gitu di kehidupan kita buat kedepannya majunya gimana gitu. Tentang relasi. Menurut kalian relasi itu penting gak sih? Penting. Relasi itu bukan hanya untuk sementara ya. Maksudnya kalau milih teman kan harus yang bahasanya ngena lah. Yang bisa dukung masa depan, maksudnya bukan yang rusak, ngajak kayak
ngobat atau apa kan nanti kalau kuliah kan bebas sekali. Maksudnya nanti kalau temen itu nanti sampai ke depan. Jadi misalnya nyari temen di relasi-relasi di kuliah gitu ya. Itu kalau di dunia perbisnisan setelah lulus kuliah juga maksudnya bisa gitu loh. Bisnis sama mereka, mereka mungkin ada kerjaan apa gitu bisa join gitu. Kalau dari Ian, Persis. Sehati mereka dari tadi sama mulu gitu kan. gandengannya juga Lagi pas ya? kan. Wih, solid Bro. solid. Terus organisasi di kuliah, mau nanya nih, kan kuliah kan banyak yang mikir buat SKS atau apa gitu kan, sudah sibuk ya. Ada kepikiran nggak atau rencana buat gak apa-apa deh aku ikut organisasi lagi nanti di kuliah, atau udahlah stop aja pensiun? Kalian gimana? Menurutku stop. Kalau dengar-dengar dari orang ya, kuliah itu jadi sibuk pol kayak tugas-tugasnya. Maksudnya orang part-time ngambil part-time di waktu kuliah aja itu kayak udah kecapean pol gitu. Jadi kalau ikut organisasi lagi menurutku kelebihan. Tapi ya kalau kalian masih merasa oh aku sih masih bisa ikut organisasi ya why not? Ya, Kalau aku sih nggak tahu ya masa depan nanti gimana. Nanti Tuhan percayain tanggung jawab apa kan kita nggak tahu. You never know. Cuman ya mungkin bisa dipikirkan lah kalau misal aku ikut organisasi pokoknya jangan sampai ngaruh ke Pelajaran pelajarannya kuliah. buat yang diajarin gitu kan. Tadi sempat nyinggung soal part time kan. Itu kayak ada rencana juga buat di luar gitu. Oh Kerja kalau di US nggak boleh part-time. Saya juga Oh. Di sana ya nggak boleh. dengar Taiwan yang boleh. Kenapa tuh kira-kira gak boleh? dari Ada pemerintah. yang tahu? Oh, Iya, dari dari pemerintah pemerintahnya ya? nggak Emang- boleh. Oh, emang gak boleh. kalian sedih nggak mau ninggalin SMA ini? Kan tadi Iya, bilangnya dikit lagi udah mau lulus iya gitu dikit kan. lagi udah mau lulus, padahal baru balik lagi ke offline, full offline ya, udah mau lulus tapi sedih nggak? Jujur aja sedih pasti. Maksudnya udah online 2 tahun. Baru masuk offline, baru ketemu teman-teman baru kan. Terus habis ini harus ninggalin semua ke lingkungan baru. Terus gak ada sapa-sapa. Temennya harus nyari yang baru juga. Pasti susah, cuman ya itulah hidup kan. Kita Iya. harus move on. Harus move on dari Iya. New me. Yumi. Kalau dari aku sih ya pasti sedih sih. Sedih dan semangat. Sedih karena habis ini SMA udah mau selesai. Kerasa cepet banget gitu 2 tahun online. Tapi juga semangat soalnya habis ini kuliah. Jadi lingkungan baru, adaptasi baru. Aku mau nanya-nanya lagi lah buat kuliah gini kan. Selain kayak kalau di luar kan emang persiapan kayak mungkin kayak apa tadi? Buat iya, TOEFL, IELTS gitu-gitu ya. Kalau selain itu ada lagi nggak yang harus dipersiapin kalau misalnya ada yang mau ngambil kayak di luar negeri juga gitu? Mental. Mental. Kalau itu pasti sih ya harus ngambil mental juga, mental harus kuat. Selain itu maksudnya kayak mungkin kayak data-data atau mungkin kayak apa gitu. Bisa. Ya, Bisa. visa gitu ya. China perlu bisa. Pasti perlu. Perlu semua perlu, juga iya kayak semuanya perlu ya. Ada itu juga surat rekomendasi. Surat Iya, rekomendasi. surat rekomendasi. rapot juga paling penting buat apply. Iya, rapor. Surat rekomendasi itu gimana ya maksudnya? Itu dari guru. Oh Jadi dari kita minta ke guru, nanti guru buatin surat rekomendasi. Terus Iya, kita kasih ke ke uni. ininya. tuh aku masih mau penasaran ya buat persiapan maksudnya kayak surat-surat yang disiapin gitu. Itu kalau misalnya kita harus ini ada yang mau apply kayak beasiswa gitu juga nggak lagi nyari? Oh iya, Lagi nyari beasiswa ya. Betul. Itu kalau buat beasiswa gitu biasanya apa aja kayak harus yang benar-benar disiapin apa gitu. nggak terlalu ribet sih. Nggak Ada terlalu kayak requirement-nya minimal di rapot itu minimal di atas berapa gitu. Biasanya Sama- langsung ya. Iya, sama nilai IELTS di atas minimal berapa gitu. Kalau buat surat-suratnya selain tadi visa terus kayak nilai rapor kan itu pastikan ya buat dilihat nanti. Selain itu ada lagi nggak kayak yang harus disiapin benar-benar? Nanti paling disuruh buat essay gitu. SO, SI. Kayak cara
nggak tahu ya kalau di China. Kalau Boleh deh biasanya- dari Kotimi dulu sama Kok Ian. kalau biasanya di college university di US itu kamu disuruh buat kayak essay tentang dirimu. Dan itu cukup panjang, berapa ya? Berapa ratus kata? Oh. 500. perkenalan gitu ya berarti kan. Iya. Dan cukup sulit. Soalnya maksudnya apa yang perlu dipikir, yang maksudnya dimasukin ke situ, yang just be yourself lah pokoknya biasanya orang ngomong. Kalau Koyan gimana? Esainya Sama sih. sama juga ya berarti kayak kurang lebih semuanya sama gitu kayak kalau mau apply ke luar negeri berarti esainya tentang diri kita gitu buat jelasin ya. Kalau selain itu lagi ada lagi nggak yang harus disiapin? Mungkin kayak kalau misalnya buat kayak mungkin kita pas SMA gini kan ikut organisasi kan kayak berdua ikut OSIS gitu. Itu berpengaruh juga nggak buat kayak keluar gitu? Baik kayak Berpengaruh sih. sertifikatnya Pengaruh. apa gitu Kan pengalaman. berarti di rapotnya itu juga ditulis gitu. Itu ditulis di esainya kalau nggak salah. Oh di esainya ya. Surat rekomendasi sekolah lagi. Iya itu juga. Ya sayangnya kita udah di penghujung acara ya. Ini dari tadi kita ngomongin tentang diri kita yang baru, kesimpulan yang bisa kita ambil apa sih? Kalau menurutku ya kesimpulan yang dari tadi aku dengar dari ini dari Koyan dan juga Kotimi, gimana kita kayak harus nge-push diri kita buat kayak sesuai dengan apa yang kita suka minat kita gitu kan, kayak milih jangan putus asa gitu kan, tetap semangat buat nyoba. Terus kayak tadi kata Koyan kan, walaupun kita kayak harus tetap ambil hikmatnya gitu kan, bukan online doang tapi kalau pas offline hikmatnya malah mungkin tambah banyak gitu kan yang bisa kita ambil gitu kan. Aduh sampai belibet kan. Kalau dari Ko Ian sama Ko Timi gimana? Ada kayak kesimpulan atau mungkin kayak yang mau disampaikan nggak Tak sebelum tambahin. tutup? Masa depan kita sudah di tangan Tuhan, betul kan? Ya. Tapi bukan berarti masa depan kita sudah di tangan Tuhan, kita pasrah-pasrah aja. Kayak ceritanya David dan Goliat. Waduh. Oh, kamu balasnya nggak waktu- di Alkitab. Waktu Daud lempar batu pertama kasih kena ke muka siapa? Goliat. Iya. Itu rencana Tuhan betul loh. Udah rencana Tuhan pasti kena tuh. Tapi kan diceritain Daud itu bawa batu-batu kecil yang lebih banyak di sini tuh. Ya sama kayak kita. Batu pertama itu masa depan kita udah dijamin sama Tuhan. Tapi kita juga harus mempersiapkan batu-batu lainnya. Sebagai plan buat Ini kedepannya ya. planningnya kita. Aduh, OSIS ini memang ya Sangat teladan. sekarang aku sadar itu kenapa dipilih jadi ketua OSIS gitu kan. Udah. iya. Kalau dari Ko Timi gimana? Aduh, kalau setelah Ian ngomong kayak gitu kelihatannya nggak guna ya. kamu pas sampaikan aja gitu kan. Gua tahu berguna juga. Menurutku kesimpulannya, pokoknya jangan tengah-tengah ngelakuin sesuatu, semua itu harus dikerjain maksimal. Mau dari SMA sekarang, kuliah maupun kerja nanti. Soalnya maksudnya hidup ini kan Tuhan kasih kita hidup ini buat memberkati orang lain juga. Kita juga dititipkan di dunia ini untuk memelihara dunia ini. Jadi ya mau nggak mau berusaha maksimal, juga jangan keluar jalur Tuhan. Tetap dengan hikmat Tuhan melakukan yang terbaik untuk dunia ini lah. Jadi kita Sebelum kita meninggal. jadi itu kita harus tetap berusaha gitu kan, kita harus tetap di jalan yang benar gitu ya, Siap. harus siap dalam Punya ya, opsi-opsi opsi lain gitu. Iya. Sayangnya ini kita udah terhalang oleh waktu dan kita harus berpisah. Tapi jangan sedih guys, karena kita bakal lanjut lagi buat ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Kita bakal ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Iya. Jadi tapi sebelum itu kayak kita harus terima kasih dulu dong buat Ko Ian sama Ko Timi yang udah kayak datang gitu kan, nggak Apa? ikut kelas kan, terus sampai kayak bisa membagikan, bisa sharing tentang pengalamannya, mungkin tentang tips-tips yang kita bisa dapat gitu ya, diambil hikmatnya dari yang podcast hari ini. Jadi itu dia sekian dari kami buat dari episode hari ini buat SC1P. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.